Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, alias story time. Kali ini alias story ada film bertema balas dendam. Film besutan sutradara Gary Gray ini diperankan oleh aktor kenamaan Gerard Butler sebagai Clyde Shelton dan Jamie Foxx sebagai Nick Rice. Film ini menceritakan tentang balas dendam Clyde atas kematian tragis istri dan anaknya kepada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas ketidakadilan yang dia alami. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton terus sampai habis alur cerita film Law Abiding Citizen. Check it out. Film berkisah tentang pembantaian terhadap keluarga Clyde Shelton. Istri dan anaknya dibunuh secara sadis di depan mata Clyde. Kedua pelaku bernama Darby sebagai pelaku utama dan Ames sebagai turut serta, yang akhirnya keduanya dibawa ke meja hijau. Nick Rice sebagai jaksa penuntut umum kesulitan mendapat bukti yang kuat untuk menjerat kedua pelaku. Nick terpaksa melakukan bargaining terhadap salah satu terdakwa, Darby. Tujuannya agar Darby memberikan kesaksian yang memberatkan rekannya. Ames akhirnya divonis hukuman mati, sedangkan Darby hanya divonis 5 tahun penjara. Clyde kecewa atas vonis Darby. Pasalnya, ia adalah saksi kunci yang melihat Darby memperkosa dan menikam istri dan anaknya hingga tewas di depannya. Nick beralasan bahwa jika ia tidak melakukan bargaining, kedua terdakwa justru akan divonis bebas karena kurang bukti di ruang sidang. Film semakin seru karena mengambil latar kejadian 10 tahun setelah vonis dijatuhkan. Clyde yang merupakan seorang engineer telah merancang balas dendam. Target utama tentu saja Darby. Suatu hari Darby ditemukan tewas mengenaskan dengan keadaan tubuh dimutilasi hingga 25 bagian tanpa meninggalkan bukti apapun. Nick mencurigai Clyde sebagai dalang di balik kematian Darby. Clyde akhirnya dibawa polisi untuk ditahan dan dilakukan pemeriksaan. Clyde ditetapkan sebagai terdakwa, namun ia tetap tenang karena ia paham polisi tidak punya bukti kuat untuk menahannya. Di awal masa tahanan, Clyde mengancam akan membunuh Bill Reynolds, mantan pengacara Darby, jika Nick tidak mau melakukan kesepakatan dengan Clyde. Untungnya Bill Reynolds dapat diselamatkan tepat waktu. Clyde kembali berulah. Ia membunuh teman satu selnya dengan menikamnya berkali-kali hingga tewas.
Clyde akhirnya dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Di tempat lain, tampak Nick dan Jonas sedang membujuk hakim untuk memperpanjang masa pengasingan Clyde. Namun tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai kepala hakim. Hakim pun tewas seketika, tepat di depan Nick dan Jonas. Clyde mengancam Nick untuk menghapus semua tuduhan terhadap Clyde tepat pada jam 6 pagi, atau Clyde akan membunuh semuanya. Awalnya Nick sempat cemas, tapi setelah melewati jam 6 pagi dan tidak terjadi apapun, Nick mengira Clyde hanya menggertak saja. Nick dan tim akhirnya bergegas pulang. Namun Nick dibuat terkejut. Saat tiba di parkiran, beberapa mobil tiba-tiba meledak, termasuk Sarah, rekan Nick di dalamnya. Teror tidak selesai sampai di situ. Saat hendak pulang dari pemakaman Sarah, mobil yang mereka tumpangi menjadi target berikutnya. Mobil Jonas dihujani tembakan bertubi-tubi dan akhirnya meledak. Nick akhirnya dilantik sebagai jaksa wilayah dan memikul beban berat atas chaos yang terjadi di wilayahnya. Data properti Clyde akhirnya ditemukan oleh Nick. Malam itu, Nick dan rekannya bertandang ke sebuah gudang milik Clyde. Dan benar saja, disitulah Clyde merancang semuanya. Nick menemukan terowongan yang terhubung ke sel pengasingan Clyde. Tidak hanya itu, Nick menemukan bahan peledak, properti penyamaran, dan beberapa kamera yang mengintai gerak-gerik mereka selama ini. Suatu malam, Clyde berhasil menipu petugas jaga dan keluar dari tahanan. Clyde merencanakan untuk meledakkan balai kota yang sedang digunakan untuk rapat. Tapi Nick membalikan keadaan. Nick merencanakan sesuatu untuk Clyde. Kemudian Clyde kembali ke sel pengasingan melalui terowongan yang ia buat. Clyde dibuat kaget ketika Nick sudah ada di dalam ruang pengasingan Clyde. Clyde segera menyadari bahwa rencananya selama ini telah diketahui oleh Nick. Bahkan Nick berhasil menaruh bom tersebut di ruangan Clyde dan meledak bersama Clyde di dalamnya. Film pun berakhir. Nah guys, di film ini Clyde sebagai pembunuh berdarah dingin memiliki alasan kuat untuk melakukannya. Tapi di sisi lain, dendam dalam diri Clyde membuatnya melakukan hal di luar batas.
Terima kasih telah menonton alur cerita film ini hingga habis. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye.